bukan IHSG tapi composite. Nah, composite ini juga banyak. Yes. Cari aja, ini aja, pastiin aja ini benderanya yang Indonesia ini ya, indeks Hmm. IDX. Nah, ini untuk IDX. Balik lagi ke saham Oke. Goto. Kalau ke saham ini diklik ya sahamnya. Goto. Seperti ini. Bentar, untuk turun. Kemudian ini kita pastikan untuk chartnya sendiri itu daily. Daily itu Oke. jadi mewakili untuk satu candle ini, mewakili satu hari. Hmm. Harga satu candle ini, satu batang candle ini mewakili satu hari. Di sini Hmm. sebetulnya chartnya itu ada banyak, ada Oke. garis, ada bar, ada candle. Cuman kalau garis itu Hmm. ngasih informasinya cuman satu harga aja di sini Bu, 264. Jadi cuman satu Hmm. harga gitu, nggak enak dilihatnya. Kebanyakan itu pakainya tuh Oke. candle. Kalau bar juga sama Candle. sebenarnya Bu, kayak candle Hmm. dia ada open, ada high, ada low, ada close. Tapi dia tuh Hmm. badannya tuh kurang enak dilihat. Kalau Hmm. misalkan bar ini kan sebetulnya memang merah, tapi tipis ya, dia tuh ramping ya, kayak Hmm. ya kayak model-model gitu, nggak enak lah dilihatnya. Kita pakainya tuh kebiasaannya tuh candle, kenapa? Karena dia tuh lebih padat gitu Bu. Jadi kalau misalkan hari ini gotonya merah, dilihat dari candlesticknya merah. Kenapa bisa merah? Oh. Karena harga opennya itu lebih tinggi daripada harga close. Nah, opennya 210, ditutupnya di harga 196 si goto ini hari ini. Jadi Hmm. candlesticknya merah gitu. Oke. Kalau yang hijau ini dia harga opennya lebih rendah daripada harga close-nya. Jadi naik ya Bu ya. Hari itu Hmm. kalau Hmm. hijau berarti kejadiannya naik. Nah, selain harga open dan harga close, candle juga ini ada shadow-nya atau disebut juga sumbu. Dia tuh menginformasikan bahwa Sumbu. hari itu terjadi low-nya di 212. Jadi sebelum dia naik tuh kejadian Hmm. tuh minus dulu, pernah minus di harga 2, Turun di dulu low-nya gitu ya dua satu harganya di dua bawah. ya, Hmm. harga Hmm. opennya 216, harga low-nya 212, dia tutupan di Hmm. 222, tapi sebelumnya Hmm. pernah high nih di 226 gitu. Oke. Ini candlestick ya, pengenalan candlestick. Nah, Oke. kemudian ini ada indikator, indikator kita lihat tuh banyak banget, tuh banyak banget ya, Oh, itu tadi kita belum masuk stokastik gitu. indikator ya, baru candlenya doang, Belum, baru jenis-jenisnya candle doang ya. dulu, Oke, ya. oke, oke. Masih Perkenalan aman dulu nih sama Sobat IDX candlenya. ya. Masih aman ya, Masih aman Mbak Ita ya, Mbak Lala, atau mungkin Mbak yang baru Lala? mulai masih aman ya. Ini baru masuk ke jenisnya ya. Tadi ada garis, Ya, ada baru jenis. candle. Belum bahas Ya, indikator. belum, Oke, belum. oke, Masih oke. aman. Kita Indikator, sepakat pakai yang candle lah ya, Mbak Rina ya. candle aja. Iya, iya. Karena Oke, lebih enak biasanya dilihat. pakai candle. Ya. Oke. Setelah kita pakai candle, apa yang harus kita lakukan? Nah, Milih setelah pakai indikatornya. candle, kita bisa langsung pasang indikator. Cuman kalau saya tuh suka ngelihat suatu saham kan kita kalau misalkan mau masuk tuh harus tahu dulu dia lagi tren naik atau tren turun. Nah, tren naik itu apa sih? Kalau tren naik Nah, itu, yes, yes, yes. nah di sini kita goto itu tren naiknya tuh dimulai dari sini Mei ya. Dari Mei ke Juni, Mei ke Juni. Jadi apa sih Oke. tren naik itu? Jadi kalau tren naik itu setiap harinya dia mencetak high baru, tapi nggak Oke. mencetak harga low baru. Oh, oke. Mbak Rina, Jadi maaf, ya, ini periodenya berapa nih? Dari yang di layar ini periodenya setahun kah? Atau periodenya dari awal sampai ini ini? dari 2022 sih. Dia Oh, dari oke. Berarti setahun ini lah ya. startnya Bu, ini startnya dia listing 11 April Oke. 2022. Mhm. Ini Mei, kejadian Oke. Mei dan Itu ini bisa disetting nggak Mbak Rina? Maunya kita mau 6 bulan aja gitu, atau mau 2 tahun itu bisa oh disetting? bisa, Oh bisa. bisa ya. Tinggal di gini aja sih, tinggal di scroll-scroll aja Oh sih. oke. Siap, Jadi siap, siap. caranya tuh kalau mau melebarkan, kita simpan mouse-nya di sini, terus kita scroll, Gerak-gerakin gitu ya. Oh ya oke. gerak-gerakin. Kalau mau harganya lebih ini juga, lebih jarang juga kita Hmm, di scroll di hmm. bagian sini ya. Oke, Nah, oke. di scroll. Mantap. Nah Oke. gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke tren. Tren Tadi ya. sudah sampai tren. Ya. Ya kalau tren itu ini naik. Tren itu ada tiga, Belina. Tren Gimana? naik. Tren naik Mm-mm. itu di mana harga hari ini selalu mencetak harga setiap harinya selalu mencetak harga high Yang naik yang baru ya. baru, high Mm-mm. baru, tapi Oke. nggak mencetak low baru. Oke. Nih, Itu tren naik ya. ini tren naik. Kalau tren turun Oke. itu
harga setiap harinya mencetak low baru. Low baru. Oke. Kita bahas yang high baru ya. Ini misalkan Ya. candlestick yang ini harga high-nya itu di 250. Nah, besoknya dia harga high-nya di 292. Oh, ada di Kalau situ yang ya. ada di 292 berarti itu trennya lagi naik. Kalau yang tren lagi turun itu misalkan ini candlestick yang ini harga low-nya 346. Besoknya dia mencetak low baru di 332. Itu tren turun. Setiap ada satu tren lagi. Angkanya akan keluar ya, Mbak Rina ya? Angkanya akan keluar di atas ini. Oke. Kemudian kita cari yang sideways, yang jalan di tempat. Nah, ini bisa dikategorikan sideways. Jadi setiap harinya tuh harganya di situ-situ aja, nggak cetak harga baru, nggak cetak high baru. Itu bisa dikategorikan dalam sideways. Ini. Biasanya Mbak Rina kenapa nih kalau misalkan ada uptrend atau sideways itu apa faktornya, alasannya biasanya yang ada di market? Faktornya banyak ya. Biasanya itu sentimen juga, news itu mempengaruhi, terus kondisi pasar juga. Seperti kemarin ini Gotoh kalau nggak salah tuh mulai turun-turun tuh saat BBM naik, Bu. Jadi dia terpengaruh gitu, karena kan memang bisnisnya sendiri itu seperti ojek online, terus car ya, pengantaran gitu. Jadi mungkin keterkaitan dengan karena BBM naik ya, jadi dia turun gitu. Kalau Gojek ini ya kejadian yang bisa mempengaruhi sih seperti itu. Oke. Banyak ya berarti ya. Nah, itu juga kalau untuk kayak berita news dan lain-lain memang kita harus dituntut untuk update. Ini juga ya, benar-benar. Iya, update. Karena udah punya juga ya, kalau udah punya, apalagi punya sahamnya pasti perhatiannya lebih ya. Iya, harus dipantau setiap hari gitu. Kalau memang, tapi sih Bu Lina kalau misalkan simpen mah nggak apa-apa ya, nggak usah dipikirin gitu. Asal kita tahu fundamentalnya kuat. Yang dimaksud fundamentalnya kuat itu kayak dia mencetak laba setiap kuartalnya, kemudian hutangnya tuh nggak gede-gede amat gitu, masih gede aset gitu. Jadi yang sehat aja kita cari kalau misalkan jangka panjang gitu. Nah, kalau misalkan Bu Lina nih tipikal orang yang memang jangka panjang, saya tuh misalkan sifatnya tuh menabung saham. Nah, pilih misalkan saham Gotoh ya. Atau ini juga masuk loh, Gotoh tuh di Alkitab 5 loh. Gotoh ya. Misalkan Bu Lina masuk saham Gotoh, setiap bulannya itu nyimpen di saham Gotoh. Nah, teknikal itu membantu loh Bu, kalau misalkan Ibu mau naruh saham, misalkan Ibu tuh mau nyimpen di sini nih, Ibu ada uangnya di sini. Tapi menurut Ibu tuh belum nih, ini belum turun. Nah, itu lihat teknikal tuh ya di sini gitu. Nanti ketika dia ada sinyal hijau seperti ini, baru mau masuk, Bu masuk di sini. Nah, bulan depannya lagi ketika dia turun, ketika dia masih naik, Ibu masih pegang uang nih, jangan dulu deh, kayaknya jangan dulu dibeli, nanti nunggu turun aja. Nah, itu teknikal tuh fungsinya seperti itu loh Bu, kalau misalkan untuk jangka panjang juga gitu, karena kan nabung saham itu juga kita harus lihat-lihat dulu harganya lagi naik kah atau lagi turun kah gitu. Betul. Manfaat juga ini untuk jangka panjang. Gitu. Bisa berjangka panjang juga. Mantep nih ini udah Rina. Bu Lina, ini udah tren nih Bu Lina. Trennya udah cukup lah sepertinya. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Ada lagi? Belum ya Bu? Pertanyaan banyak, tenang ya. Kita masih ngebahas tentang moving average dulu. Di belakang Q&A-nya saya taruh di belakang. Mbak Rina, setelah indikator itu apa lagi nih kira-kira? Yang biasa dipakai dulu ya? Yang biasa dipakai dulu ya. Ini sebelum ke indikator kita pakai garis tren ya. Tadi saya lupa, ini kita pakainya yang kanal paralel. Dilihatnya yang dari sini. Dari sini kita klik, terus lihat yang kanal paralel di sini, kanal paralel. Kemudian kita tinggal pasang aja, misalkan di sini kita pasang titik di paling bawah, nyampe lagi ke titik paling bawah di sini. Syaratnya itu dia harus kena 3 candlestick ya Bu Lina. Diklik sampai sini, kemudian kita angkat. Atasnya juga sama. Iya, ada syarat dan ketentuan berlaku. Di sini kita klik aja langsung gitu ya? Iya nggak asal. Nah. Tuh, seperti ini. Ini Gotoh tuh secara mayor, secara garis besarnya tuh dia lagi downtrend.
ya, bisa Oke. dipastikan. Jadi kalaupun mau masuk di Goto, kita tunggu aja sahamnya. Karena kalau downtrend itu kan Nah, pasti mencetak low baru. Di sini hmm, kan kita lihat ini dia tingginya di sini. hmm. Tapi ketika dia naik itu nggak mampu dia membuat high baru. Oke, ya. Ya, jadi high-nya Hmm, yang pertama itu misalkan di sini dia di 396. Ketika hmm, dia turun koreksi, dia naik tuh nggak mampu ke hmm. sini. Dia di Oh, sini. oke. Yes. Nah, fungsinya kita membatasi pakai kanal paralel ini, kita biar tahu kalau misalkan tetap kekeh pengen suka banget nih sama saham Goto, tapi saya pengen Hmm, nih mainnya cepet. hmm, Ya, berarti hmm, kita tuh harus pastiin kalau misalkan dia udah masuk di deket-deket di sini, di support, ini namanya support, di batas hmm. bawah, kita masuklah di sini. Terus mau deket-deket di area resist, ini namanya resist ya, batas atas, ya kita jual cepet-cepet. Karena kalau misalkan kita simpan, ya udah ke bawah lagi, mah bisa lebih dalam. Oke. Kalau trennya Hmm. lagi turun kan dia kayak gitu. Jadi mencetak low baru, tapi tidak mencetak high baru gitu. Nggak mampu cetak high Oke, baru. oke. Sebelumnya Yes. 394, tapi high-nya di sini. Kalau low kan sebelumnya di 278, low barunya di sini 240 gitu. Hmm. Nanti kalau kita udah aman Oh. jual di sini, kita masuk lagi di sini. Mendekati aja, nggak apa-apa misalkan masuk di candlestick yang ini. Misalkan masuk di Hmm. candlestick, kita kan nggak tahu ya, entah besoknya ada sentimen positif, tiba-tiba dia naik. Jadi kita nggak hilang barang gitu. Kalau misalkan dia Oke. dibawa turun dulu ke sini, ya nggak apa-apa. Toh kita juga udah deket-deket lah, seenggaknya nggak beli di pucuk gitu. Seenggaknya belinya di Ya. setengah gitu. Nanti turun, naik. Gitulah pokoknya kalau misalkan teknikal. Oke, Ini oke, udah ke oke. garis tren ya. Mantap nih. Oke. Kemudian aman ya Bu Lina ya. Aman, Strateginya aman, seperti ini. aman. Ini banyak banget nih. Ini Aman. juga mungkin sedikit ya, Mbak Rina ya. Tadi baru ngebahas yang, sorry, downtrend sama sideway. Ini juga Iya, mungkin nyambung ya race. sama pertanyaan dari Erilan Hardilan nih. Nyambung ya. Jadi aku bacain sedikit nih sekarang. Bedanya antara saham yang sektornya downtrend sama uptrend itu apa? Yang mempengaruhi kenaikan katanya. Jadi mungkin kita akan bahas ya. Tadi baru dua ya, Mbak Rina ya, downtrend sama sideway. Ini berhubung ada yang nanya uptrend. Mungkin ada contoh Uptrend, emiten lain yang contoh emiten. ada contohnya. PBRX boleh Sebentar. nggak? Ini Coba ini kita PBR. berdasarkan requestan dari followers ya, Mbak Rina. Ya boleh. Ini ada yang PBRX katanya tadi Mbak Lala Ini minta nih, Goto. Ini ada yang nah ini PBRX ya, chartnya seperti ini. Wah, waduh mengerikan sekali ya ini. Ini sahamnya sih untuk kemarin-kemarin tuh masih sideways. Nah, kita coba tarik untuk garis tren secara manual ya, apakah dia masuk. Sepertinya sih, kalau memang bapaknya mau masuk ya, kalau secara teknikal tuh dia bisa di 123 ya harganya. Oke. Kalau di satu, sebetulnya gini, kalau teknikal itu kan ada resist itu batas atas, dan support istilahnya ya. Support itu batas bawah.